eklesia itu harus dibangun dan lahir harus dari pengenalan. Sekali lagi, kamu nggak akan bisa masuk fondasi dan dibangun pengenalan kalau kamu nggak dipanggil, dipisah. Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa? Abraham. Betul? Nuh. Musa. Yang di perjanjian baru. Paulus. Para murid. Yesus bilang gini, barang siapa masih sibuk memikirkan jika ikut aku, tapi sibuk apa? Menguburkan bapakku merah, menguburkan bapakku ini bla bla bla, kamu nggak layak ikut aku. So gini, itu bukan nggak boleh saudara, tapi gini, ada message yang dalam yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa gini, kamu nggak ngerti bahasaku. Makanya yang paling penting adalah gini, Yesus tanya ini, tetapi apa katamu? Bukan kata orang. Kata orang, aku ini Elia, aku Yeremia, aku Yohanes Pembaptis. Tapi gini, tapi katamu siapa aku? The problem is, bahayanya adalah kalau kita nggak tahu siapa dia. Itu bahaya. Kita cuma datang ibadah, tapi kita nggak ngerti esensi worship. Ya. Nggak ngerti. Karena apa? Karena nggak kenal. Ya. Halo, karena nggak kenal. Gimana bisa kenal kalau nggak dipanggil dan dipisahin dan dibangun? Makanya gini saudara, orang baik itu banyak, tapi orang benar. Karena ini, kita nggak bisa cukup jadi orang baik saudara. Ya. Amin. Ya. Kita nggak bisa cukup jadi orang baik ya. Tapi kita harus lebih dari itu. Ya. Apa? Harus mengenal siapa yang kita sembah. Ya. Baru kita bisa ngomong, oh iya, Tuhan. Nah, ayat selanjutnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Wah, ini saudara, ini bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dia bilang ini, Rapi. because basar Fadam itu flesh and blood did not give. Ingat loh saudara, bukan kata nenek moyang. Dia bukan manusia, bukan. Tapi ini, basar Fadam itu garis turun temurun, flesh and blood. Kata papaku, aku harus pergi ke sana supaya aku berdoa. Mamaku bilang bukan. Ingat loh, his galus itu revelation. Ya. Eklesia itu lahir dari pewahyuan. Makanya Yesus bilang gini, bukan manusia yang menyatakan, amin, Ya. melainkan Bapakku yang di sorga. So ini saudara, sekali lagi bahwa eklesia itu nggak bisa dicap ini. Yang penting saya udah nggak melakukan dosa. Bukan, esensinya bukan secetek itu. Esensinya gini, tetapi apa katamu? Siapa aku? That's eklesia. Saudara nggak bisa. Kalau kata papaku, kata mamaku, kami biasanya ibadah di sini Pak, supaya kami berjumpa dengan Tuhan harus begini, nggak bisa. Ingat loh, Yesus ngomongnya personal. Tetapi apa katamu? Siapakah aku? Revelation itu bukan dibangun, bukan ujuk-ujuk turun dari garis keturunan. Papa mamanya pelayanan, anaknya belum tentu. Belum tentu. Karena ini eklesia itu harus lahir dari perjumpaan, dari kenal dulu. Oh Pak, saya udah pelayanan lama, bukan soal pelayanan lama. Yesus saja tanya, menurut kamu siapakah aku? Itu Yesus dan para muridnya berjalan bersama Pak? Ya. Berjalan bersama loh. Tapi gini, kata orang, siapakah aku? Ada yang Elia.
tiba waktunya Yesus akan menanyakan kepada saudara dan saya, Iya. menurut kamu siapa aku? Ingat loh saudara, Isgalus atau revelation itu gini, itu lahir dari hubungan. Makanya Rasul Petrus itu sangat menangkap apa artinya perjalanan dan apa artinya perjanjian. Karena Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang jika berjanji. Makanya pewahyuan itu turun ketika kamu terus berjalan sama Tuhan. Itu nggak dibangun sehari dua hari saudara. Itu harus intens. Apalagi kita di wadah profetik. Kita nggak bisa sama kayak orang-orang lain. Ini tuh yang dipercayakan Tuhan, ini tuh berat dan berbobot. Amin. Tapi saya percaya ini, kalau ini dipercayakan buat kita semua, berarti kita semua sudah dalam agenda Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahasa aslinya ini bukan jemaat, tapi ini, I will build my kehila, my kafura, the community of Mosiah. Saudara tahu bahwa kehila dan Mosiah itu adalah komunitas Mesias, bukan jemaat. Saudara gini. Kehila dan kafura itu the community of Mesias yang diurapi. Kalau saudara menganggap hal ini biasa, berarti ada yang salah dengan spirit. Ini tuh berat saudara. Ini bukan sekedar jemaat, tapi kita berada di dalam community of Mosiah, komunitas Mesias. Saudara tinggal dan ada di dalam komunitas Mesias. Kalau cuma sekedar jemaat, ada yang salah saudara. Ada yang salah. Ini tingkatnya lebih dalam. Bahwa gini, kehila dan kafura itu bukan jemaat. Ini loh saudara, komunitas Mesias, yang namanya Mesias itu adalah yang diurapi, yang diurapi. So gini, berjalan dalam pengurapan itu membawa perjanjian, bring covenant. Nah, kalau kita masih mindsetnya masih jemaat, berarti kita belum di dalam sini saudara, komunitas Mesias. Karena kalau kita mengerti bahwa kita berada di dalam komunitas Mesias, kamu pasti menjaga urapan. Ya. Pasti itu. Hidupmu nggak sembarangan, hidupmu nggak ngaco, dan nggak ngawur. Ingat loh, yang Yesus bangun itu bukan, kalau bahasa Indonesia sih jemaat ya, tapi bahasa aslinya itu yang di sana itu the community of Mosiah. Makanya Yesus bilang gini, 2 atau 3 orang aja berkumpul dalam namaku. Komunitasnya dia dalam namaku. Nah, yang orang lain bahas seringnya adalah yang sepakat, bener gak? Jika lo sepakat, kalau nggak ngerti ini ya gimana bisa sepakat? Oh, yang satu understandingnya kemana, yang satu kemana? Gak bisa sepakat. Sepakat tuh ini, ketika satu pemikiran, satu bahasa dan satu pengertian baru bisa sepakat. Makanya Tuhan bilang ini, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku dan sepakat dan satu bahasa, aku ada di situ. Amin. Saudara, ini wah, ketika saya mendapatkan ini saudara, saya sampai wah, apa ya, ini tuh sangat dalam sekali bahwa eklesia itu adalah merubah identitas. Nih, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon bar Yonah. Next. Ini saudara, saat
Revelation itu dia masih Simon bin Yunus. Tapi ketika Revelation ini, that you are Simon Kefa. Sama seperti Abraham to become Abraham. Sama seperti Sarai to become Sarah.